Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tangerang dan Rumah Sakit Secipik. Dan kali ini kita mau berbicara tentang satu tantangan yang paling sering menjadi problem di dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga saling mempengaruhi dalam konteks pengobatan gangguan kecemasan, karena inilah salah satu penyebab orang tuh susah sembuh, yaitu overthinking, ya. Bahasa Indonesianya apa itu? Terlalu banyak mikir kali ya, kalau diartikan ya. Nah, apa yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini adalah bagaimana kita belajar untuk mengurangi overthinking tersebut. Nanti saya akan rekomendasikan salah satu buku, teman-teman boleh beli buku tersebut. Nanti akan saya kasih link untuk tokonya ya di TikTok Shop ya. Memang ini kebetulan hanya ada di TikTok. Kalau di luar kayaknya nggak ada nih. Saya lihat bukunya tentang ini ya, The Book of Overthinking. Nah, ini menarik sebenarnya buku ini karena di dalamnya itu ada berbagai macam gambar ya, yang bisa dijadikan satu literatur pendukung dan juga bagaimana kita mengolahnya. Namun yang menarik adalah ada teknik ABC-nya itu yang berkaitan dengan kognitif terapi ya. Jadi kalau teman-teman kan suka bertanya bagaimana caranya mengurangi overthinking ini, menghentikan siklus kekhawatiran yang berlebih, padahal saya nggak tahu nih apa yang harus saya lakukan. Dan di dalam buku ini ada ya, dia taruh tuh di halaman awal bahkan. Menarik sih menurut saya, karena di beberapa buku biasanya kalau kita bicara tentang kognitif terapi, biasanya itu kan sudah di belakang, ya biasanya di terapi. Cuman dia udah mulai di tengah-tengah, dia sudah mulai nih. Ya, di mana kita diminta untuk mengenali activating events gitu ya. Bagaimana kita mengolah pikiran-pikiran negatif itu gitu ya. Terus kemudian belief system yang kita punya ya, terkait dengan apa sih sebenarnya hal-hal yang bisa membuat kita jadi nggak nyaman dengan situasi ini gitu ya. Dan tentunya yang terakhir biasanya adalah konsekuensi dari kondisi tersebut ya. Konsekuensinya banyak, bisa secara emosi, bisa perilaku, bisa sensasi fisik gitu. Dan keadaan ini kemudian jadi berbeda untuk setiap orang, karena ketika kita berhadapan dengan situasi yang mengaktifkan situasi tersebut, misalnya activating event, di mana adanya peristiwa-peristiwa yang membuat kita punya kekhawatiran. Contoh yang paling sering misalnya Anda khawatir kalau teman sakit, kebetulan seumuran temannya, sakit jantung dia, wah khawatir yang berlebihan. Dan penafsiran kita terhadap sakit jantung tersebut itu diungkapkan dalam bentuk keyakinan yang salah terhadap kondisi seperti itu. Kita takut bahwa kita juga akan kena. Jangan-jangan kita akan mengalami hal yang sama gitu ya. Dan seperti ini yang akan bolak-balik muter-muter, nggak ada habisnya. Ketika situasinya itu jadi lebih dominan, lebih dipengaruhi oleh keyakinan yang salah, maka kita perlu belajar untuk mengelola supaya konsekuensi-konsekuensi buruk terkait dengan cara pikir kita, keluhan fisik termasuk psikosomatik yang sering kita alami, itu tidak terjadi lagi. Jadi ada situasi pemicu yang membuat kita khawatir, dipengaruhi oleh belief system kita, di mana kita meyakini sesuatu yang salah, dan akhirnya menjadi sesuatu yang berkaitan dengan cara pikir kita dan pola perilaku kita. Nah, makanya kita melihat di dalam kesempatan ini juga ada satu buku lain yang namanya Change Your Habits atau Ubahlah Perilaku Kita. Nah, Ubahlah Perilaku Kita ini juga salah satu buku yang menurut saya cukup membantu kita ya, ditulis oleh seorang Indonesia. Ini kalau ini tadi kan terjemahan ya. Ini orang Indonesia walaupun bukunya bahasanya Change Your Habit gitu ya. Dan seperti biasanya buku ini juga membuat adanya beberapa penjelasan ya yang berkaitan dengan kita checking list apa saja sih kebiasaan-kebiasaan buruk kita,
Apakah dibandingkan dari sekitar sekian banyak 20 kebiasaan buruk, mana yang paling sering berkaitan dengan kebiasaan buruk dalam cara berpikir. Jadi 2 buku yang ini ya, yang teman-teman bisa dapatkan nanti di dalam kolom deskripsi video ini ya, supaya kalau mau beli ya, harganya nggak terlalu mahal sih, nggak nyampe 70.000 kayaknya. Yang satu ini 60-an. Kalau nggak salah yang ini mungkin 50 ribuan. Ya kalau bisa, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Ya teman-teman nanti saya kasih tahu aja. Jadi ketika kita punya pikiran yang terlalu berlebihan, kemudian juga kita punya kebiasaan-kebiasaan buruk yang belum kita bisa tangani, maka pertama kali kita mesti menyadari. Ya, itulah mengapa tadi di dalam kognitif terapi biasanya kita sadari pemicu-pemicunya. Apa saja yang bikin kita jadi lebih banyak. Kemudian di dalam proses belief systemnya itu kita juga menyadari apakah kebiasaan-kebiasaan jelek kita yang berkaitan dengan menimbulkan pikiran negatif itu lebih banyak, lebih sering. Karena terkadang kita tuh nggak sadar gitu, bahwa kita memupuk perasaan kekhawatiran kita dari hal-hal yang sebenarnya kebiasaan-kebiasaan buruk. Misalnya membaca berita-berita yang negatif terus-menerus, tanpa diimbangi oleh berita yang positif, ya. Tidak ada niatan untuk berolahraga, ya. Tidak ada niatan untuk melakukan diet atau pengaturan pola makan yang baik, tidurnya nggak cukup, ya, banyak berkata dengan kondisi begadang dan segala macam. Yang itu yang akhirnya membuat kita sudah sadar bahwa ada yang harus diubah, ya, tapi kita nggak mau melakukannya. Ya, jadi problem yang sering kita temukan di dalam praktek adalah kebanyakan pasien mau minta cepat. Ada obat ajaib yang bisa menghilangkan. Dan secara umum memang konsep berpikirnya salah. Mereka mengira bahwa gangguan cemas, gangguan kecemasan, anxiety, depresi, itu adalah sesuatu yang seperti bibit penyakit yang bisa hilang dengan obat tertentu. Jadi dia berharap dokter jiwa itu bisa meresepkan obat, obatnya itu bisa ngebantu pasien itu menjadi jauh lebih baik dan atau tidak sama sekali mengalami gejala. Tanpa perlu berusaha, hanya perlu makan obat saja. Jadi nggak perlu melatih pikiran, nggak perlu melatih perilaku, nggak perlu mengenali pikiran-pikiran negatif kita, perilaku kita yang kurang baik gitu ya. Semuanya dianggap itu bisa sembuh dengan obat, which is ataupun tentunya hal ini nggak benar gitu ya. Kita perlu berusaha teman-teman. Nggak mudah ya, saya juga sedang terus berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, untuk membantu orang lebih baik lagi. Karena tentunya kita sebagai dokter juga harus punya kesiapan mental ketika kita mau memberikan perbaikan terapi kepada pasien-pasien gangguan kejiwaan kita. Ya, jadi belajar yuk. Mudah-mudahan kita bisa bantu diri kita lebih baik lagi. Nah, teman-teman boleh lihat. Ini nanti saya akan kasih linknya di deskripsi yang bisa membantu teman-teman untuk mengatasi masalah-masalah berkaitan dengan kondisi kecemasan teman-teman. Oke, itu saja. Saya berharap kita belajar dari sekarang dan mengatasi kondisi kita dengan keikhlasan, kesabaran, dan kesadaran. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.